Selanjutnya, mari sama-sama kita simak kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Muallim dengan tema manajemen waktu. Pada beliau kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرة المحترمين جماعة المسلمين مسلمات رحمني ورحمكم الله. Pertama, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kehidupan kita disempurnakan dengan nikmat sehat. Semoga dua nikmat ini mampu menghantarkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Yang dengan syukur itu kita akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia dan di kehidupan yang akan datang. Maka dengan penuh harapan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini mampu menjadi salah satu wasilah penyebab kita dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur, sehingga kelak kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas karunia, balasan dari syukur yang kita panjatkan atas nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita suatu ilmu sehingga kita memiliki akidah yang benar. Dialah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita suatu ilmu sehingga kita bisa beribadah dengan benar. Dialah juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita suatu ilmu sehingga kita bisa bermuamalah dengan baik dan benar, beradab, bertata krama dengan baik dan benar. Maka sebagai bentuk ungkapan terima kasih kita karena telah dihadirkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang telah mengajarkan kita segala-galanya, maka senantiasalah kita memperbanyak salawat dan salam kepada beliau. Yang tentunya dengan harapan setiap salawat yang kita lantunkan mampu menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau, mampu menjadikan diri kita untuk semakin menyadari kedudukan kita sebagai umat kepada nabinya. Maka semoga dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kelak kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau. Dan semoga dengan salawat yang kita lantunkan mampu menjadi syarat Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kelak bersama baginda Rasul yang mulia di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa pada malam hari ini tibalah kita kepada pembahasan wasiat yang ke-9. Ya. 8 di antaranya sudah kita bahas. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang wasiat yang terakhir atau wasiat yang ke-9, yaitu hifzul awqat, atau kalau kita bahasa Indonesiakan manajemen waktu, pengelolaan waktu, mengatur waktu. Ya. Waktu ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, adalah sesuatu yang penting setelah iman, setelah keimanan kita kepada Allah, setelah keimanan kita kepada nabi-nabi, rasul-rasul Allah, setelah keimanan kita kepada malaikat dan seterusnya, ya. Hal yang terpenting yang berikutnya ialah terkait dengan waktu. Setelah iman ada waktu.
Karena begitu berharganya yang namanya waktu, hadratal muhtaramin rahimakumullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan waktu di dalam Al-Qur'an. Ya. Banyak bersumpah dengan waktu karena begitu pentingnya yang namanya waktu. Dalam Al-Qur'an dikatakan wal fajr, ya, walayalin ashar. Apalagi wadduha, ya, apalagi wal asr, ya. Ini semua nama-nama waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersumpah padanya. Dan tiadalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu terkecuali sesuatu itu memiliki peran yang sangat penting. Ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Nah, maka oleh karena itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Pada kajian kita malam hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana menjaga waktu. Karena waktu begitu mulia, karena waktu begitu berharga, karena waktu begitu istimewa sampai Allah menjadikannya sumpah dalam Al-Qur'an, maka perlu kita mengetahui bagaimana cara kita menjaga waktu atau memanfaatkan waktu. Maka dalam kitab Pelungguh halaman 41 kalau yang tidak khilaf, ya, di bawah itu dikatakan oleh pengarang, oleh penulis, qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu la tatrukan waqtan sudan mutasahila, ya. Wasrif ila ta'ati waqtaka kullahu, pergunakanlah waktumu itu semuanya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperintahkan kita untuk mempergunakan semua waktu yang kita miliki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. La tatrukan waqtan sudan mutasahila, jangan sekali-kali engkau meninggalkan waktumu itu terbuang sia-sia percuma begitu saja. Ya. Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah. Karena begitu pentingnya waktu, ya, dikatakan kepada kita jangan sampai waktumu terbuang sia-sia begitu saja. Sebagaimana yang kita ketahui hadratal muhtaramin rahimakumullah, enggak sekek dengan si beruntung kalau kita berbicara tentang waktu. Di dalam Islam itu hanya satu orang yang beruntung. Ya. Siapakah orang yang beruntung itu? Orang yang hari sekarang lebih baik dari hari kemarin. Ya. Hanya satu model inilah yang dikatakan beruntung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hari sekarang lebih baik dari hari kemarin. Bagaimana dengan orang yang hari sekarang sama nilainya dengan hari yang kemarin? Maka itu orang yang merugi. Ya, orang yang merugi. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan orang yang hari kemarinnya lebih baik daripada hari yang sekarang? Maka orang yang hari kemarinnya lebih baik dengan hari yang sekarang, maka itu termasuk golongan orang-orang yang celaka. Ini kalau kita berbicara tentang waktu. Maka hanya satu yang beruntung, ialah orang yang hari sekarang lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan hari-hari yang lalu atau hari yang kemarin. Ya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, bisa kita simpulkan, ya, bisa kita simpulkan bahwa Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang semakin hari, semakin bertambah usia, semakin bertambah kebaikan. Semakin bertambah usia, semakin bertambah kemuliaan. Bukan semakin bertambah usia, semakin terpuruk, semakin jelek kita.
Bukan, tetapi harus semakin bertambah usia, semakin baik kita. Maka usahakanlah untuk bisa mengerjakan kebaikan sekecil apapun dalam setiap hari itu. Ya. Harus ada tambahan kebaikan yang kita lakukan. Ada nilai plus yang kita lakukan pada setiap harinya untuk menjadikan kita sebagai manusia yang beruntung. Kalau hari ini kita mampu bersedekah dengan 1.000 rupiah, esok harus ada peningkatan 2.000. Esoknya lagi 3.000, esoknya lagi 4.000, begitu seterusnya. Ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Karena begitu pentingnya yang namanya waktu, sampai dikatakan dalam pepatah Arab, al-waqtu kas-sayf. Waktu itu ibarat pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Kalau engkau tidak mampu, ya, mempergunakan waktumu itu, maka engkau yang akan terbunuh dengan waktunya. Maka jagalah waktu tersebut. Nah, apa maksudnya hadratan muhtaramin rahimakumullah dari bait syair yang ditulis oleh penulis? Yani yajibu alaika, wajib atasmu, an tasrifa waqtaka kullahu fit ta'at. Wajib bagi engkau untuk mempergunakan waktumu semuanya dalam ketaatan. Wa an tatruka fudulal kalami wa kullama la ya'nika. Dan harus bagi engkau itu untuk meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan kesia-siaan. Fudulal kalam, berbicara yang tidak seharusnya, berbicara yang sia-sia. Wa kullama la ya'nika, dan segala sesuatu yang tidak memiliki makna dalam kehidupanmu. Ya. Qala alaihi salam, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, min husni islamil mar'i, di antara bentuk bagusnya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia akan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Di antara ciri-ciri bagusnya Islam seseorang, ini sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sesuatu yang tidak penting bagi dirinya. Ya. Maka fa idza ra'aita nafsaka, maka jikalau engkau melihat dirimu, tatatalla'u ila kalamin nas, ya, engkau terbuai dengan perkataan-perkataan manusia, wa malaqatin min ghairi hajatin wa daruratin, dan engkau berjumpa dengan manusia dengan tanpa ada kepentingan, tanpa hajat, ya. Engkau berbicara, pembicaraanmu itu tidak penting. Engkau akan mendatangi manusia, engkau akan mendatangi orang, perjumpaanmu itu tidak penting, tanpa hajat, ya, tanpa kepentingan. Fa'lam, maka ketahuilah, anna dzalika fudulun saqah ilaika al-faragh wal batar, ya. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dalam keadaan seperti itu engkau akan menjerumuskan dirimu ke dalam kekosongan waktu dan kesombongan. Ya. Artinya apa? Kita akan membuang waktu dengan sia-sia. Fa idza lazimtal ibadah, namun jikalau engkau, ya, tetap beribadah dengan waktu itu, wajadta halawatal munajat, maka engkau akan menemukan nikmatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'nasta bi kitabillah, dan engkau akan terbuai dengan kitabullah. Engkau akan sibuk dengan membaca kalamullah, ya. Ini kalau kita sudah menemukan indahnya manajemen waktu, ya. Indahnya kita bisa mengatur waktu, maka kita akan mengatakan kepada diri kita, ya, lebih baik daripada aku berjumpa dengan orang-orang yang tidak jelas, dengan kepentingan yang tidak jelas, ya, maka lebih baik aku
bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada aku banyak berbicara dengan orang-orang yang tidak jelas, perkataanku adalah perkataan yang sia-sia saja, maka lebih baik aku pergunakan untuk apa? Membaca kitabullah, ya. Washtaghalta 'anil khalqi, dan engkau sibuk dari mengurus manusia. Ini kalau orang yang sudah melibatkan dirinya untuk menghabiskan waktu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wastauhashta min sahabatihim wa kalamihim. Wa yajibu 'alaika alla tatruka awqataka sudan ay muhmalah mutasahilan fiha, ya. Maka wajib bagi dirimu untuk meninggalkan waktu-waktu yang sia-sia, yang terbuang tanpa makna. Li'annaka in taraktaha kadzalika, karena sesungguhnya jikalau engkau membuang waktumu dengan sia-sia, sirta kal bahaim, maka engkau sama seperti hewan, ya. Kalau engkau membuang waktumu dengan sia-sia, sirta kal bahaim, maka engkau akan sama seperti hewan. Kenapa dikatakan sama seperti hewan orang yang buang waktunya dengan sia-sia? Karena la tadri ma tashtaghilu bihi. Karena hewan itu tidak mengetahui apa yang dia sibukkan. Ya. Dia tidak tahu apa sih nagawe siaran hewan itu. Kenapa? Karena tidak ada yang mengatur waktunya. Kalau kita kan tidak, manusia harus termanage. Bangun tidur, ku terus mandi. Kayak gitu kan? Diatur, dari nyanyian saja diatur kita. Ya. Bangun tidur ya langsung wudu lah gitu ya, sholat begitu dan seterusnya. Nah, orang yang dengan sengaja membuang waktunya dengan sia-sia, maka dia diumpamakan sama seperti binatang yang tidak mengetahui apa yang dia sibukkan. Fayanqadi aktsar awqatika dha'ian, maka engkau akan mendapati waktumu itu terbuang banyak sia-sia. Fatakhsara khusranan mubina, maka engkau akan menjadi orang yang paling merugi, dan kerugian itu nyata, ya. Fa inna awqataka umruka, maka sungguhnya waktumu itu, ketahuilah sungguhnya waktu itu adalah umurmu. Waktu ini kan umur kita. Setiap desah nafas, setiap menit yang kita lalui itu, itulah yang kita bisa nikmati. Kalau hari yang kemarin itu sudah menjadi bagian yang kita tidak bisa kembalikan lagi. Waktu kita yang sungguhnya itulah yang sekarang ini, ya. Maka dikatakan fa inna awqataka umruka, sesungguhnya waktumu itu adalah umurmu, ya. Maka kalau kita sadar bahwa setiap waktu itu merupakan umur kita, maka kita tidak akan berani menyia-nyiakan waktu itu. Sejam kita buang dengan sia-sia waktu kita, maka sama artinya dengan kita menyia-nyiakan umur kita 1 jam. Wa umuruka ra'su malika, dan sesungguhnya umurmu itu adalah pangkal hartamu, ya. Umur itu berharga, berharga. Wa alaihi tijaratuka, dan pada umurmu itu engkau akan berniaga di sana, ya. Umur kita ini tempat kita berniaga. Sekarang kita manfaatkan waktu kita. Apa yang kita lakukan, itu yang akan kita hasilkan. Apa yang kita tanam sekarang, itulah yang akan kita petik nantinya. Maka sesungguhnya hidup kita itu, kita sedang berniaga, bertransaksi itu. Cuman masalahnya kita sedang bertransaksi dengan siapa? Dengan Allah kah? Atau dengan nafsu? Itu saja masalahnya, ya. Maka jangan sampai waktumu banyak terbuang begitu saja, ya. Wa bi wusulika ila akhirih. Nah, perhatikan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Berbicara tentang manajemen waktu. Orang-orang yang sukses itulah orang-orang yang pandai mengatur waktu. Orang yang sukses adalah orang yang pandai mengatur waktu. Ini kita sama-sama belajar, ya. Belum tentu yang bicara ini sudah mampu manajemen waktu, ya. Waktu yang Allah berikan kepada kita semua itu sama. Dalam sehari Allah memberikan kita waktu 24 jam. Siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang Indonesia maupun orang Australia, waktunya sama. Yang Allah berikan dalam kehidupan kita sama, 24 jam. Namun pada kenyataannya hadratal muhtaramin rahimakumullah, dari waktu yang 24 jam itu ternyata masing-masing manusia
mampu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dari waktu yang sama ada yang berpenghasilan 1 juta. Dari waktu yang sama ada yang berpenghasilan 100.000. Dari waktu yang sama ada yang berpenghasilan 10.000. Bahkan dari waktu yang sama tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Nah, sebenarnya masalahnya ada pada siapa gitu? Apakah pada waktunya atau kitanya? Kitanya. Ya. Allah memberikan peluang kesempatan yang sama kepada kita. Hanya saja pertanyaannya, kenapa orang lain bisa sukses sementara kita tidak bisa seperti itu? Ya. Ternyata hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, kesuksesan itu digapai oleh orang-orang yang pandai memanage waktu, mengatur waktu. Dengan waktu yang sama dia bisa lebih banyak melakukan sesuatu. Ya. Umpamanya dengan kita mendayung sepeda, terbalap sepeda misalkan, kan diberikan kecepatan yang sama. Ada yang mendayungnya itu lebih cepat dalam jangka waktu yang sama, akhirnya dia lebih cepat nyampai finish. Ada yang lebih lambat. Nah, begitulah perumpamaan kita hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ada yang kadang-kadang kita semangat gitu. Nah, saking semangatnya itu tanpa terasa kita telah mengerjakan banyak hal sehingga kita sukses di sana. Di sisi lain, ada orang yang terbuai dengan hayalan, akhirnya menghayal saja. Udah merasa diri sukses padahal masih tidur. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, inilah pentingnya manajemen waktu. Ya. Pentingnya manajemen waktu hadratal muhtaramin rahimakumullah. Maka yang bisa kita lakukan minimal 2. Ya. Yang bisa kita lakukan minimal 2. Yang pertama apa hadratal muhtaramin rahimakumullah? Berusaha, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari setiap waktu atau dari setiap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Itu. Berusaha untuk lebih baik dari setiap kesempatan atau peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini dia. Artinya harus meningkatkan kualitas. Meningkatkan kualitas diri kita. Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Maka orang muslim itu, ya, sebagaimana yang misalkan dipajang-pajang di iklan-iklan itu, ya, muslim dilarang bodoh misalkan, muslim dilarang miskin dan seterusnya. Ya, itu benar sekali. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan umatnya untuk setiap hari itu semakin baik. Begitu. Ya. Nah, ini yang bisa kita lakukan hadratal muhtaramin rahimakumullah. Ya. Melakukan kebaikan. Nah, yang kedua apa? Yang bisa kita lakukan, ya, menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang bisa menjadikan kita lalai di dalam memanfaatkan waktu itu. Ini dia. Ya. Jadi berusaha untuk lebih baik dengan menambah kebaikan. Yang kedua, ya, menghindarkan diri kita dari segala sesuatu yang berpotensi menjadikan kita terbuai dan lalai dengan waktu itu. Ini dia. Sehingga pertanyaannya hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau tadi di kitab dikatakan kepada kita wasrif ila ta'ati waqtaka kullah, ya, manfaatkan, pergunakan waktumu semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ya. Pergunakan waktumu semuanya untuk taat kepada Allah. Sementara kita butuh berniaga, kita butuh rezeki, kita butuh bercengkrama dengan interaksi dengan manusia lain, berusaha dan seterusnya. Apa bisa kita memanfaatkan semua waktu kita itu, mempergunakan semua waktu kita itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Bisa. Lihat bait setelahnya dikatakan wa tasiru awqatul mubahi biniyatin masrufatan fil khairi fashu bila'tila. Ya. Maka jadikanlah segala
Ya, amalan-amalan itu selama itu mubah akan menjadi ibadah, akan menjadi kebaikan dengan apa? Biniyatin. Biniyatin dikatakan. Jadikanlah segala macam bentuk amalan yang sifatnya mubah menjadi kebaikan itu dengan niat. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillah lahu ma qad nawa. Ya, dan jikalau makan saja engkau berniat untuk mendapatkan kekuatan, dengan kekuatan itu li ta'atillah, untuk engkau semakin semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu ma qad nawa, maka engkau akan mendapatkan sesuai dengan apa yang engkau niatkan. Artinya apa hadratal muhtaramin rahimakumullah, selapu umur ini ternyata besan penulis ini bisa kita pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja caranya yang perlu kita ketahui, dan caranya sudah diajarkan di sini. Intinya ada pada niat, ya. Meskipun yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan yang nampak seperti pekerjaan dunia, tetapi dia akan bernilai akhirat, itu disebabkan karena niat, ya. Tetapi catatannya selama pekerjaan itu minimal mubah, hukumnya mubah. Misalkan seperti yang tadi makan, maka ini hukumnya apa? Mubah, boleh, ya, mubah hukumnya makan ini. Nah, tebaniat mangan, padahal temangan nih, lakukan tebaniat, kah kubaniat mangan ante ku besur ante na arak balungku gen salat laun. Itu sudah kita menjadi ibadah pekerjaan makan kita itu. Olahraga misalkan itu, min bulu tangkis, min pimpong, segera min pimpong, min futsal, segera min futsal. Ku olahraga, ku niatan untuk jaga kesehatanku, ante ku tetap bau taek di pak majelis ta'lim, menghadiri kajian-kajian ilmu letono. Udah, Allah akan memberikan kita pahala sebagaimana yang kita niatkan. Nah, logo catatannya harus pekerjaan ini pekerjaan mubah. Lalu pekerjaan haram dan bau. Misalkan ku berniat ya Allah, ban ku malang barhelai ini. Ya. Harta si mau ku malang ini ku sedekahang. Ku kodum bantu fakir miskin. Ya, antena ara na kodum beri kereng kelembi na kodum lebaran jemaah dengan dena bau tamaletono. Dena bau. Kenapa? Karena pekerjaan yang diniatkan baik itu bukan pekerjaan mubah, lalu pegawaian haram. Ini ya. Misalkan yang kita tetangga yang nahumangan, akhirnya lalu anak untas, bit pepandengan, lihat tokon dengan teduk-teduk. Niatnya apa? Nukodu biang dengan mangan. Si kelaparan ini antena mau gamakna bekakenan sehingga dia memiliki tenaga, tenaganya itu digunakan untuk ibadah, dena bau. Ya. Yang hanya bisa pekerjaan yang bersifat dunia itu akan bisa bernilai taat atau ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minimal pekerjaan itu bersifat mubah. Makan, minum, tindo, ya. Ini pegawai mubah doang ini. Tania tindo, ulema-ulema kubania tindo, ante bareh lelai kucigah. Tek majelis ta'lim dia ku pengantokan. Pas ustaz nerangang dia ku ngantok aku. Nah, itu Allah akan memberikan pahala dan dicatat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maksudnya penulis hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, mengatakan, memerintahkan kepada kita wasrif ila ta'at, ya, pergunakan segala waktumu itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasrif ila ta'ati waqtaka kullah, ya, pergunakan semua waktumu itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya adalah hanya dengan memasang niat, karena dengan niat itu bisa merubah sesuatu. Ya, seperti yang tiang katakan tadi, pekerjaan yang nampak seperti pekerjaan dunia tetapi akan bernilai akhirat, itu disebabkan karena niat. Meta rezeki sugul,
Meta kepeng. Kalau kita berbicara kepeng berarti gambaran kita apa? Dunia kan? Materi, dunia. Nah, tetapi ketika diniatkan, ya, Bismillah, ya Allah, kuniatang diriku sugul lekan balik ini, metang sariang keluargangku. Rizki si mau kunaka lekan berdagang, lekan berniaga, lekan bertani, lekan ngajar, lekan segala macam bentuk usaha anta, ya. Ku kodu beliang songu keluargangku, sebinianku, bija jaringku. Songu ino nata mati patiana na jari tenaga antena blek balung na nyembah atau ibadah kepada Engkau ya Allah. Meta kepeng nampak seperti pekerjaan dunia, tetapi dia akan bernilai ibadah disebabkan karena niat. Sebaliknya juga bisa terjadi sesuatu yang nampak seperti pekerjaan akhirat tetapi akan bernilai dunia juga disebabkan karena niat. Dan ku ngaji nak ke masjid. Ngaji itu pekerjaan dunia apa pekerjaan akhirat? Ngaji Quran. Pekerjaan akhirat. Tetapi karena niatnya enggak bagus, ya. Niatnya ingin nanti dipuji suaranya, agar dikatakan dia alim, agar dikatakan dia soleh, agar wanita misalkan tertarik kepada dirinya. Nah, niat yang seperti inilah, ya, yang merubah yang tadinya dia seharusnya bernilai akhirat akan menjadi nilai dunia. Ini disebabkan karena niat. Maka jagalah hati, ya, pasang niat bagus-bagus di dalam segala macam bentuk ikhtiar atau pegawaian si gawe di dunia ini. Karena niat itu akan menentukan hasil lekan pegawaian si gawe teh. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, sehingga manajemen waktu, ya, atau mengatur waktu ini sangat dibutuhkan di dalam setiap umat Islam agar kehidupannya itu teratur, agar kehidupannya itu terarah, sehingga kita akan menjadi manusia-manusia yang sukses dengan potensi diri kita masing-masing, sukses di kehidupan dunia dan sukses di kehidupan akhirat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, itu tadi penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Mualim. Nah, mungkin dari yang disampaikan ada yang masih ragu-ragu atau mungkin bisa ditanyakan langsung gitu. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, ini Kak Habib. Silakan Kak Habib. Silakan jamaah si Malang si milih Beketuan. Arawin atau mungkin dijawab dulu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tentang mengatur waktu. Kita ingin melakukan sesuatu dengan waktu kita, tetapi ternyata takdir mengatakan lain. Nah, apakah takdir itu memang kejam atau takdir itu berpihak kepada diri kita, ya? Nah, perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Berbicara tentang waktu, ya. Berbicara tentang waktu, tadi dikatakan oleh penulis, ya, bahwa waktu itu,
bahwa waktumu itulah umurmu. Waktumu itu adalah umurmu. Artinya apa? Hidup ini sesuatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Ya. Untuk kita jaga. Dan umur kita ini nantinya akan dimintai tentunya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kembali kepada pertanyaan yang tadi, bagaimana hubungannya antara waktu dengan takdir? Maka sesungguhnya dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat sejauh mana bentuk ikhtiar atau usaha kita. Allah ingin melihat sejauh mana usaha atau ikhtiar kita. Baru nanti akan keluar hasil. Ya. Jadi yang keliru itu ketika orang sudah menggantungkan diri terlebih dahulu dengan takdir, lalu tidak mau berusaha untuk menjemput takdir. Masalahnya di sini. Sehingga apa? Yang terjadi, orang hanya berpangku tangan menyerahkan takdirnya kepada Allah. Dakan deku sugul makan jelo ini, lamun wah ku mau mangan takdirku lekan Allah bemangan saita. Ya. Apakah seperti itu takdir itu? Tidak, ya. Ternyata hadratal muhtaram bin rahimakumullah, hasil yang Allah akan berikan kepada kita itu tidak akan pernah menyalahi ikhtiar. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi sekecil apapun dari perbuatan manusia. Ya. Wa in taku hasanatan yudha'ibha. Jikalau yang kita lakukan itu kebaikan, maka Allah akan mengganjarnya dan melipat gandakannya. Ya. Artinya apa? Kebaikan yang kita dambakan menjadi takdir kehidupan kita, itu seiring dengan ikhtiar kita menjemput takdir itu. Sama sepertinya kita berbicara tentang jodoh. Kita bicara tentang jodoh. Ya. Kita ini kan semua nggak tahu kita siapa teman kita akan menikah, apalagi yang bajang-bajang yang belum punya gambaran ini, ya nggak tahu kan mau menikah dengan siapa kan. Tetapi pasti ada keinginan untuk apa? Mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginan kita, yang cantik lah, yang kaya lah, yang keturunan bangsawan lah, yang bagus agamanya lah. Ya, sebagaimana digambarkan oleh hadis. Begitu juga perempuan-perempuan, wanita-wanita pasti mendambakan laki-laki seperti itu, yang tampan, rupawan, ya. Udah gitu bangsawan, kaya raya, soleh pula, ya kan? Ini pasti keinginan kita gitu sebagai seorang manusia. Ya. Sekarang pertanyaannya, untuk mendapatkan seseorang yang akan menjadi takdir kita ini, ya, sudah sesuaikah dengan ikhtiar yang kita lakukan? Kan seperti itu, ya. Mele temu dengan ingas, lagu le dapuk doang tak tahu balik, dia temele mete tepu dalam balik ngerak wah pokoknya, ya. Ini selun-selun bareh misalkan datang anak kerja na orang diri na terus ngenongkuna, ya siapa lo gitu kan? Nah. Jadi harus ada ikhtiar hadratal muhtaramin rahimakumullah. Artinya apa? Sedikit tidak kita harus memantaskan diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin mendapatkan wanita cantik, solehah, kaya raya, bangsawan, ya. Pertanyaannya, pantas enggak kita sebagai laki-laki yang sekarang ini diminati oleh perempuan yang memiliki 4 ciri-ciri ini? Pantas enggak? Kan begitu, ya. Maka kalau ingin mendapatkan orang yang seperti itu, ya pantaskan diri dulu untuk mendapatkan sesuatu itu. Berbicara dengan harta begitu juga. Kita ingin hari ini mendapatkan uang,
mendapatkan penghasilan berapa? 1 juta. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan suatu ikhtiar sehingga kita dianggap pantas untuk mendapatkan uang senilai 1 juta pada hari itu? Pertanyaannya di sana, pantas enggak? Gitu. Jangan-jangan kita hanya berharap mendapatkan uang penghasilan 1 juta pada hari itu, tetapi kerja kita apa? Sama seperti pekerjaan orang yang hanya mampu menghasilkan 10.000. Bisa kira-kira? Enggak bisa. Maka kalau kita ingin mendapatkan 1 juta dalam hari itu, kita harus bekerja sebagaimana usaha yang dilakukan oleh orang yang pantas mendapatkan uang 1 juta itu. Begitu juga dengan surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Kita mendambakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pantas enggak kita mendapatkan surganya Allah dengan ikhtiar kita sekarang ini, dengan perbuatan yang kita lakukan sekarang ini? Pantas enggak? Karena semua ketentuan atau takdir itu kita tidak ada yang mengetahui, maka kewajiban kita untuk mendapatkannya dengan cara yang baik, kewajiban kita untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kalau kita sudah melaksanakan ikhtiar kita dengan semaksimal mungkin, kalau hasilnya itu sesuai dengan harapan kita, maka alhamdulillah. Kalau hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kita, maka sabar dan ikhlas. Seperti itu. Kadang-kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Sudah setiap malam menghayalkan siapa namanya cowok pemain LP ya yang bikin wanita-wanita sekarat-sekarat yang sekarang itu, ya itu kan ganteng itu ya, setiap malam didambakan, setiap malam didoakan gitu kan, ya Allah berikan aku jodoh seperti pemain LP misalkan seperti itu ya. Tetapi ternyata hasilnya apa? Tetap seperti LP, tapi kepanjangannya beda. LP lupakan, gitu kan? Sama dapatnya seperti itu. Iya, yang penting sudah maksimalkan ikhtiar, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, maka di sana tempat duduknya yang namanya perkara sabar, ikhlas. Jadi seperti itu kaitannya antara waktu dengan takdir. Waktu kuasanya ada pada diri kita, dan manajemen waktu itu cara kita menjemput takdir kita. Kalaupun sesuatu yang kita dapatkan hasilnya sesuai dengan harapan, maka alhamdulillah. Namun jika sesuatu kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan, tetap itu akan menjadi takdir kita. Namun itu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sejauh mana kita bersabar terhadap takdir tersebut, maka sabar dan ikhlas di sana. Ya, wallahu ta'ala. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita